Standby. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, selamat datang di podcast UMY Talks bersama saya, Mutia Parawangsa. Dan pada kesempatan hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol terkait dengan Milad Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang ke-42 tahun, yang tentunya sebentar lagi akan segera berlangsung. Nah, Sobat Muda Mendunia, memasuki usia yang ke-42 tahun, kali ini UMY mengusung tema Keep Moving On. Tema ini sudah dirilis sejak bulan Januari lalu, dan tentunya tema ini merupakan bentuk komitmen dan keseriusan dari UMY untuk terus bergerak maju dan berbenah dalam rangka menjadi universitas yang terbaik. Dan tentunya Sobat Muda Mendunia, kali ini saya tidak sendirian karena sudah ada di hadapan kita narasumber kita yang sangat luar biasa dan sangat cantik tentunya. Masya Allah. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga menjabat sebagai Wakil Dekan bidang sumber daya manusia dan keuangan. Dan juga sekaligus beliau ini adalah Ketua Panitia Milad Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang ke-42 tahun 2023. Siapa lagi kalau bukan Ibu Meika Kurnia Puji. Makasih. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Mutia ya. Iya Mutia. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, secerah Mbak Mutia. Alhamdulillah, luar biasa. Sebelumnya terima kasih banyak Bu atas kesediaannya podcast bersama kami hari ini. Ya. Nah Ibu, sebelum kita lanjut ngobrol lebih jauh tentang Milad UMY yang ke-42 ini di tahun ini, saya penasaran Ibu, pengen tahu gimana sih Bu perasaannya ditunjuk, diamanahi menjadi Ketua Panitia Milad UMY yang ke-42. Kita tahu sebelumnya 3 tahun berturut-turut ke belakang yang menjadi Ketua Panitia adalah Bapak Faris Alfadat, dan sekarang Ibu Meika. Gimana nih Bu perasaannya? Pertanyaan pertama saya ketika dipanggil pimpinan adalah apakah pimpinan tidak salah di dalam memutuskan, karena yang kemarin itu muda-muda. Iya. Sebelumnya adalah Pak Zaki dari Fakultas Agama Islam, sebelumnya lagi Pak Faris berturut-turut ya. Kemudian tapi pertanyaan pertama saya seperti itu, dan waktu itu tidak penawaran tapi penunjukan, jadi tidak boleh kemudian mengatakan tidak. Tapi paling tidak saya mengetahui alasan pimpinan kenapa memilih yang pertama perempuan, katanya, kata pimpinan begitu, kata Pak Rektor. Jadi selama 42 tahun UMY ini berdiri dan menyelenggarakan milad, itu baru saya yang kedua, yang perempuan gitu, kata Pak. Nah, dalam tahun ini selain ingin memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bisa mengomandani milad atau mungkin berkiprah ya di media, di kegiatan-kegiatan di tingkat universitas, saya kira itu juga sangat bagus peluang ini, dan saya sangat berterima kasih kepada para pimpinan yang sudah memberikan amanat. Sekali lagi tidak ada excuse, jadi tidak bisa menanyakan apa-apa, ya sudah. Kalau di UMY ketika ditunjuk ya sudah diterima, dijalankan. Stamina wa atokna ya Bu. Itu karakter UMY seperti itu. Nah kalau begitu menurut Ibu sendiri, seberapa penting sih Bu milad itu bagi universitas, apalagi universitas sebesar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta? Iya. Itu pertanyaannya bisa saya balik ke Mbak Mutia. Berapa penting setiap tahun tuh ingat-ingat ulang tahun kan gitu ya. Apalagi generasinya Mbak Mutia ini generasi Z ya. Z. Iya. Yang kalau perayaan ulang tahun tuh heboh gitu ya. Teman ulang tahun aja sudah sedemikian heboh. Ini baru saja tadi di kantor ada yang ulang tahun karyawan, tapi karena generasi muda heboh juga gitu. Nah, sebenarnya begini. Milad itu adalah atau momen ketika kita mengingat kapan kita dilahirkan, itu adalah satu kesempatan yang Allah berikan untuk kita itu melakukan refleksi sebenarnya ya. Kemarin udah ngapain sih gitu. Lalu kamu ingat nggak kamu tuh punya tujuan? Perjalanannya sudah jauh mana? Kemudian apa yang harus dipercepat, apa yang harus ditinggalkan, apa yang harus diperbaiki, kan momennya seperti itu. Kemudian juga kalau di UMY ini selebrasi atau perayaan itu juga untuk satu tadi untuk kita mengingat perjalanan UMY, yang kedua juga
kita ingin ada momen bersama-sama. Yang kalau Mbak Mutia mungkin bisa melihat ya, dosen itu sekarang sibuknya luar biasa. Ya, betul. Ya, tuntutan dari sana sini ada mungkin apa namanya, akreditasi lah, kemudian ada hibah dan seterusnya yang kemudian kelihatan sibuk, tapi apakah kesibukan itu kemudian masih bisa mempererat atau melekatkan mereka dosen maupun teknik pada UMY, itu yang harus selalu diingatkan. Jadi ini adalah momen mengingatkan sebenarnya, mengingatkan komitmen kita, mengingatkan siapa diri kita dan seterusnya gitu. Itu milad itu. Ya, oke. Baik Ibu, sekarang kita langsung saja ke inti pembahasan kita. Siap, yaitu silahkan. terkait dengan milad UMY. Nah, sebagaimana kita tahu Bu bersama bahwa UMY sudah merilis nih tema untuk milad di tahun ini, tahun 2023, usia yang ke-42 tahun, yaitu Keep Moving On. Nah, mungkin sobat muda mendunia di rumah pengen tahu nih Bu, kenapa sih mengangkat tema itu? Apakah UMY tema ini masih berkaitan dengan pandemi COVID-19, atau UMY mungkin memang pengen move on dari COVID itu, atau ada cita-cita besar di balik itu, Ibu? Yang jelas bukan karena ditinggal pacar ya, lalu apa itu kalau bahasa anak muda, move on ya. Keep moving on. Jadi UMY ini pada satu titik ya, itu kita itu melakukan satu terobosan yang luar biasa. Saya ingat mungkin awal-awal 2014-an atau mungkin 2012-an itu UMY sudah, yang tadinya UMY ini, maaf ya Mbak Mutia, ini saya dulu pernah kalau pergi kemana-mana itu ditanya, Ibu dari mana? Dari UMY. Universitas mana ya? Kok ya bener ya? UMY, universitas mana ya? Kan pastor. Nah, gitu maksudnya. tapi kan itu sakitnya di sini ya, maksudnya kok gitu sih, nggak kenal sih gitu. Nah, itu tidak hanya saya, banyak, sehingga kemudian kita itu berkomitmen, khususnya pimpinan ya, kami semua berkomitmen untuk membawa UMY ini menjadi something, orang melihat gitu. Tidak hanya melihat dengan gedungnya yang besar, sekarang kita udah kalah lah dengan UM-UM yang lain. Tapi apa yang bisa kita berikan, kontribusi, prestasi. Nah, itu yang ingin kita sampaikan dalam Keep Moving On ini, bahwa kita itu sudah memulai sekian lama, bergerak, bahkan mungkin kadang harus berlari kencang. Dan kemudian kemarin memang ada momentum pandemi kemarin yang kemudian membuat kita, bukan hanya kita, hampir semua orang itu agak slowing down. Tapi lihat UMY tidak, Mbak. Kemudian bisa lihat ya, yang lain misalnya tutup, kita enggak. Karena kalau tutup kita enggak hidup. Kemudian yang lain mungkin berhenti, bahkan kita enggak. Kita moving on. Maka ketika sudah tidak ada kata pandemi, kemudian sudah new normal, kita ingin keep moving on untuk kembali track yang kemarin sudah kita pernah lakukan sebelumnya dengan kecepatan yang sedemikian rupa. Syukur-syukur ini lebih cepat karena kita punya cita-cita, kita punya milestone yang harus dicapai gitu. Nah, ini momen supaya ayo yang kemarin mungkin masih kesana kemari, yuk kita bareng-bareng kembali ke jalurnya, keep moving on untuk menuju UMY yang kita cita-citakan. Kira-kira begitu. Oke, luar biasa. Nah, Ibu, selain tema, kemarin juga sudah dirilis logo UMY. Betul. Nah, itu apa sih Bu maknanya atau filosofinya dari logo itu? Mungkin teman-teman udah pernah lihat logonya juga di depan di jalan, sudah terpampang nyata di banner. Nah, apa sih Bu filosofinya dari? Ya, filosofinya ada pada kalimat itu. Jadi logo itu selain ada angka 42 yang mencerminkan usia UMY, kemudian warna-warnanya itu adalah warna korporat ya. Ada merah, hijau, dan kuning, dan itu masing-masing memiliki arti yang pasti ada kaitannya dengan apa yang menjadi cita-cita kita. Kemudian dari desain dan sebagainya itu sudah dibentuk oleh tim kreatif yang luar biasa ini ya. Dari UMY sendiri, khususnya prodi komunikasi ini ya, ilmu komunikasi. Jadi dibuat yang itu mengesankan bahwa UMY itu dinamis dan memang
ingin selalu bergerak ke arah yang lebih positif. Kira-kira begitu. Gitu. Dengan ya. Dengan angka 42-nya tadi ya. Oke. Nah, biasanya kan Bu, milad itu ada aja yang beda Bu. Kalau untuk milad tahun ini apa sih Bu yang unik dan berbeda dari milad-milad tahun sebelumnya? Ya, baik. Tidak ada yang berbeda dan tidak ada yang unik ya. Tapi begini, kalau acaranya sama Mbak Mutia, sama. Apalagi kita punya constraint juga nih. Constraint-nya itu ya kendala waktu, kemudian sumber daya, terutama ya sumber daya kita itu sangat terbatas untuk yang ngurus ini. Tetapi kemarin kami panitia itu sudah sampaikan ke pimpinan untuk kegiatan itu mirip-mirip lah dengan yang kemarin atau yang sebelumnya, jadi ada itu ya. Tapi kami ingin lebih meningkatkan partisipasi. Jangan sampai tidak ada yang tahu, jangan sampai itu semacam rutinitas yang orang milad toh, ini enggak. Tapi ada keinginan dari semua orang yang ada di UMY untuk berpartisipasi. Ini yang saya sendiri secara pribadi itu merindukan. Dulu ketika awal-awal saya masuk UMY, Mbak Mutia belum lahir ya. Itu saya rasa kalau ada kegiatan tuh yuk kesana kemari, semakin kesini itu kan enggak gitu, males ya Bu. Apa ya, mungkin kepentingannya banyak sehingga kemudian harus ada yang diprioritaskan. Tetapi dulu pun juga seperti itu, cuma kalau ada UMY ada kayak gini itu kayak wah cepat ya. Nah, kami ingin mengembalikan itu. Nah, sehingga kami matur kepada pimpinan, tidak ada yang berbeda dari sisi program, hanya ngambil dari milad kesekian kita ini ya. Tapi kita ingin jadikan ini momen untuk yuk bareng-bareng kita ramaikan ini acara kita nih. Acara nggak sekedar selebrasi ulang tahun nih ya, tapi bareng-bareng gitu. Dan nanti ini melibatkan mahasiswa. Jadi milad ini misalnya kegiatan family day, itu family itu bukan hanya tendik dan dosen dan keluarganya, tapi semua sivitas akademika termasuk mahasiswa. Kemudian juga ada senam bersama ya. Itu mahasiswa juga yang biasanya kalau hari Sabtu kan tendik sama dosen nih. Yang besok bareng-bareng sekarang. Bareng-bareng. Kita pengen seperti itu, bagaimana kita bareng-bareng merasakan UMY ini sudah sedemikian sampai di titik inilah itu. Itu Mbak Mutia. Berarti sejauh ini apa saja Bu persiapan yang sudah dilakukan oleh panitia nih? Baik. Lonceng udah ya, lonceng buku. Sudah lucu. Ya. Kemudian sekarang ini kita sedang mempersiapkan hari Sabtu besok itu ada acara seminar nasional mahasiswa. Kok saya agak lupa ya, tapi itu intinya seminar tentang bagaimana mahasiswa itu mengatasi ini loh, sekarang mahasiswa itu kan sering baper, kemudian kondisi-kondisi yang semacam itulah, nggak pede dan seterusnya. Nah itu kita kerjasama dengan BEM salah satu fakultas. Kemudian setelah itu ada malam refleksi, ya itu rutin ya, tanggal 28 Februari, jadi besoknya ulang tahun. Nah di situ juga kita akan kumpulkan semua, kalau ini khusus tendik dan dosen. Kemudian nanti ini juga sudah mulai pekan olahraga mahasiswa dengan berbagai macam cabang dan juga perlombaan olahraga di tingkat dosen dan tendik juga sudah mulai. Kemudian nanti ada Family Day yang itu biasanya ditunggu-tunggu ya. Semua kami berharap itu bisa menghadirkan sekitar 3.000 orang pengennya gitu ya. Soalnya kita itu punya keluarga 1.000, kalau 1.000 sama pasangannya plus anak satu ya 3.000, hitungannya seperti itu. Tapi kami ingin mahasiswa juga ada. Kemudian di Family Day nanti akan ada reopening Amor Ahad morning. Dulu kan kita punya tuh, Mbak Mutia ini angkatan berapa nih? 19 Bu. Oh, angkatan COVID ya? Bukan, belum sebelum COVID ya, setelah itu COVID ya. Berarti belum tahu Amor ya? Tahu. Oh tahu, sudah pernah ya. Merasakan. Nah kita pengen reopening lagi nih, gitu. Karena memang sekarang banyak juga mahasiswa-mahasiswa dari FAI sampai ujung sini di Visipol kan semuanya banyak yang berwirausaha. Kita pengen open itu lagi. Kemudian nanti juga ada lomba-lomba ketika Family Day itu ada lomba karaoke, yang lucu-lucu lah, yang seru-seru. Lalu ada sepedaan, tetapi kalau sepedaan ini tidak
untuk UMY saja, tapi APTISI. APTISI itu Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta. Jadi nanti akan berkumpul para pimpinan dari perguruan tinggi swasta di DIY, di UMY, kita sepeda bersama. Kemudian ada seperti biasa pidato milad ya, pidato milad. Insya Allah akan menghadirkan Bapak Ketua Umum Muhammadiyah untuk kita kembali meneguhkan, menguatkan bahwa UMY ini akan terus keep moving on. Kira-kira itulah acara inti-intinya seperti itu. Itu juga tadi termasuk persiapannya ya Bu? Oh iya, ya persiapannya ini kami ini alhamdulillah ya, saya itu dibantu oleh tim-tim hebat nih. Jadi saya menyebut tim saya itu tim hebat. Ya. Anak bukan anak ya, tapi dosen-dosen muda, ya ada juga yang sebaya sama saya. Tapi mereka atau Bapak Ibu ini, Mas Mbak ini memang terbiasa kerja cepat, tanpa harus sering-sering ngumpul gitu. Jadi misalnya saya lemparkan satu isu di WhatsApp grup misalnya itu, oke, apakah ini, tinggal ngecek aja, ini sudah belum gitu. Kerjaan cepat, jadi persiapannya saya kira semuanya alhamdulillah komitmennya luar biasa. Sekali lagi tanpa harus ketemu gitu ya. Iya, betul. Alhamdulillah sekali. Jadi persiapannya terus dilakukan. Sekarang ini sedang menyiapkan untuk tadi ya malam refleksi 28. Termasuk juga menghadirkan door prize Mbak Mutia karena itu penting. Oh, ada door prize-nya juga di malam refleksi itu. Oh iya, itu ada paling enggak 2 motor ada. Oh, Masya Allah. Nanti ikut yang senam juga ya Mbak Mutia ya. Oh, harus dikayaknya. Juga ada motor ya, ada motor, kulkas, TV. Bener loh, saya nggak bohong. Iya sih Bu, kayak milad yang kemarin juga ada itu ya Bu. Iya, memang ya pengennya kita itu. Nah, tadi ya kita selain gathering Civitas Akademika, kita melibatkan stakeholders ya. Stakeholders itu misalnya pihak-pihak yang berkepentingan dengan UMY, kita libatkan ya dalam bentuk sponsor atau mungkin mereka akan mengadakan event bersama. Oke, gitu. Itulah persiapannya. Insya Allah lah ini terus kita koordinasi dan juga saling berkomunikasi. Oke Bu, baik. Selain rangkaian acara yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu, nah kalau untuk malam puncaknya sendiri itu akan seperti apa Bu? Ya, sebenarnya kalau puncak itu nggak malam pagi. Nggak malam ya, pagi. Oke. Ya itu kayak gimana Bu nanti? Ya, di puncak acara itu adalah family day. Kalau milad itu family day ya. Kalau penutupannya itu adalah pidato milad. Nah, sekarang kita buat itu di family day itu. Targetnya lebih banyak yang hadir, lebih banyak event itu di sana, selain lomba untuk ya dosen, karyawan dan keluarganya ada, misalnya untuk anak-anak juga ada. Kemudian yang jelas kita ada kegiatan muterin kampus bareng-bareng supaya tahu kampus kita tuh gede loh. Ada itu. Ya di situ lebih banyak ke hal yang happy ya, mancing bersama gitu-gitu, yang happy, ada hiburan gitu. Nah mancingnya tuh di mana Bu berarti? Kan ada itu kolam kita. Itu ada ikannya ya Bu? Dikasih lah nanti. Oke. Oh iya Mbak Mutia lupa, di acara puncak itu kita akan memberikan juga bantuan kepada masyarakat sekitar. Oh Masya Allah. Ya nanti ini juga rutin kan kita memberikan ya bantuan mungkin berupa paket sembako gitu ya kepada kaum duafa yang ada di sekitar kita ya. Dengan melibatkan misalnya ranting Muhammadiyah. Kemudian juga kita fasilitasi Mbak Mutia mungkin mulai minggu ini nih bagi masyarakat, apakah itu orang tua atau masyarakat umum termasuk ranting Muhammadiyah dan Aisyah dan anak-anak SMA itu kita sediakan kereta kelinci nih buat muter-muter nih. Oh, yang biasa lewat ya? Iya, jadi kalau mau lihat kampus UMY, di sana lapangan basketnya gitu. Padahal jalan kaki nggak apa-apa ya, Mbak Mutia pernah nggak jalan dari sana ke sana? Pernah, sering Bu, karena saya ke kampus juga jalan kaki. Oh iya, bagus itu. Perlu dipertahankan. Ya gimana Bu, nggak punya kendaraan? Gak apa-apa, memang curhat. Ya, kira-kira itu. Jadi puncaknya kalau bisa saya katakan ya di family day itu, dimana pengennya semua itu bisa hadir, seneng-seneng lah di situ. Kemudian kita ya berbagi kebahagiaan, berbagi having fun lah ya, having fun untuk di situ.
kemudian juga apa ya, menjadi momentum kita tidak hanya sekedar senang terus udah, tapi ya UMY. Dan sangat penting untuk mengajak keluarga, karena keluarga itu penting untuk menyaksikan bahwa UMY itu sudah sedemikian rupa. Iya, Ya, betul. tiba-tiba anaknya udah gede. Dulu waktu masih kecil-kecil sering buka bersama dan sebagainya, lalu lepas, nggak pernah ada kegiatan. Sekarang biar mereka juga lihat, pasangan masing-masing juga lihat, oh pantes nggak pernah pulang ya, ternyata memang sibuk ya. Memang pekerjaannya banyak, kampusnya udah gede gitu ya. Betul. Nah, tadi Ibu juga menyampaikan bahwa ada reopening Amor, Nah, iya. apakah Amor itu akan ada di Family Day aja atau seterusnya akan ada lagi nih, Bu? Ya, seterusnya insya Allah. Seterusnya. Ya, karena masa kita entrepreneur university kok nggak itu ya. Iya, betul. Dan sekarang ya ini benar-benar saya menitipkan pesan ini kepada teman-teman, kebetulan yang komandannya ya, misalnya komandan Amornya ini adalah Pak Miftah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nanti dibantu oleh teman-teman dari Youthpreneur, ini semacam komunitas ya, Anak muda ya. komunitas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang nanti akan dikembangkan di level universitas. Jadi instead daripada mereka kemana-kemana, kemudian ya boleh kemana-mana, adalah yang satu wadah dan orang recognize ini anak-anak UMY loh, Ya, gitu loh. betul. Pengennya seperti itu, sehingga kalau saya cerita itu ada gampang buktiinnya. Ini anak saya ini, misalnya dulu pernah ada kita kan punya itu Mbak Mutia dulu waktu Amor juga ada platform apa namanya? Ini beduk mutu, Bu. Beduk mutu ya. Ya, nah, ini kita mau hidupkan ya, baik yang online maupun offline. Karena memang dari situ itu tidak hanya sekedar jualan dapat duit loh ya. Ya. Tapi itu adalah melatih keberanian, disiplin, tanggung jawab, komitmen, karena mereka harus berkelompok dan seterusnya. Itu saya kira satu media pembelajaran yang luar biasa. Ya, betul. Dan masa teman-teman kita di kedokteran dapat kewirausahaan banyak loh mereka ya mata kuliahnya. Nah, kita fasilitasi ya. Jadi memang untuk menumbuhkan jiwa pemberani lah, kemudian kreatif ya kan, kemudian ya tadi disiplin dan seterusnya. Jadi kita pengen hidupkan. Alhamdulillah izin sudah dikeluarkan oleh Pak Faris selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Nah, nanti setelah ini kita tinggal atur kemarin ada wacana tidak Amor lagi, tidak Ahad morning, tapi jadinya di masuk Satmor ya. ada usulan ini masih ada dua kemungkinan, apakah Saturday atau Monday, tetapi pembukaannya besok di Milad. Oh, sekalian pas milad ya, Bu? Iya, pengen kita. Seneng toh Mbak kalau ada Amor? Iya, lumayan Bu, seneng. Iya. Soalnya juga kan bisa jajan-jajan. Ya, gitu. Insya Allah nanti. Kalau pun tidak rutin seminggu sekali ya 2 minggu sekali. Iya, betul. Seenggaknya ada lah, Bu. Iya, gitu. Oke, berarti sudah berapa persen Ibu persiapannya milad ini? Lah kalau kegiatan yang mungkin kalau skala 100 ini kita tuh baru berkegiatan itu bisa di 20 Mbak Mutia, karena baru banget ya. Nanti tapi ini uyel-uyelan tuh apa bahasa Indonesianya tuh? Sumpek ya. Sumpek itu di minggu ini, mulai minggu terakhir Februari sampai minggu kedua Maret sebelum puasa. Itu kayaknya tumplek-pleknya di situ deh. Kebetulan kemarin tidak bisa kita awali sejak Januari sampai pertengahan Februari ini karena ada program peningkatan kompetensi tendik, di mana kita secara bergelombang kan mengirimkan tendik untuk ikut sertifikasi. Jadi menunggu beliau-beliau untuk selesai supaya tidak ada yang ya aku nggak bisa ikut ini ya, supaya gitu. Semua bisa ikut ya, Bu? Iya. Kalau rancangan awal itu kan per 1 Februari, tapi kemudian wah nanti aku nggak bisa ikut lomba ini dan oke lah. Banyak yang libur juga ya, Bu, mahasiswa masih. Iya betul. Oh iya benar. Dan KKN juga KKN, ya. betul. Iya. Ya alhamdulillah meskipun diundur dan harus uyel-uyelan, tapi karena mengingat nanti insya Allah ya semua bisa ikut lah, atau kesempatan ikutnya lebih besar ya panitia oke saja, alhamdulillah itu. Nah, oke Bu, berarti Ibu sendiri sebagai panitia apa sih Bu tantangan yang Ibu rasakan selama udah berapa bulan berarti Bu diamanahi? Ya, Januari, Februari, 2 bulan lah ya. Nah, tantangannya apa Bu yang dirasakan? Ya. Tantangannya apa ya?
Apalagi ini kan beda ya Bu Iya. sama milad-milad sebelumnya, ada pandemi, sekarang sudah masa peralihan. Nah, Iya. itu bagaimana Bu? Sebenarnya harusnya itu kan beda ya. Tapi ini sebenarnya masih rasa pandemiannya begini. Alhamdulillah komunikasinya intens ya, intens. Kendala fisik ketemu aja. Itu memang tidak mudah. Sehingga kalau ketemuan itu sering dilakukan malam ya. Kalau malam ya, kalau bapak ibu yang kayak seusia saya nongkrong kayaknya udah nggak pantas ya, akhirnya ya online gitu. Online jadinya. Tapi alhamdulillah lah, meskipun ada ada kendala secara geografis untuk kita tuh ketemu atau ketemu langsung, tapi komunikasinya lancar. Jadi misalnya ya ada hal-hal urgen itu, kemudian oke, saya perlu ketemu tapi nggak bisa online. Kita komitmen setengah jam aja. Jadi spirit yang dibangun di tim ini adalah kalau ketemu tuh betul-betul menghasilkan saya istilahnya itu fruitful discussion gitu. Jadi yang memang ya udah ngomongin itu, kalau udah selesai, kembali ke urusan masing-masing gitu. Nanti kalau memang ada masanya, mudah-mudahan ada masanya kita ketemu, kemudian senang-senang, insya Allah lah di momen sepedaan mungkin, di family day mungkin. Tapi ketika meeting ya udah targetnya apa, oke. Kadang saya misalnya kita ketemu setengah jam aja, pembahasannya ini udah, kalau sudah ya udah selesai itu. Jadi sudah harus punya style yang ini ya, beda ya setelah pandemi ini. Udah terbiasa atau kemarin udah terbiasa misalnya kuliah nggak harus nunggu-nunggu begitu Zoom on langsung mulai kan gitu. Nah ini kita praktekkan di ini. Nah karena masih ada tadi Mbak Mutia tantangannya secara fisik untuk ketemu, bukan karena takut pandemi ya, tapi karena kesibukannya kok masing-masing banyak. Nah yang dulu alasan tidak bisa rapat misalnya karena sedang di mana, sekarang nggak ada kan, bisa online. Betul. Alhamdulillah, mudah-mudahan mohon doanya ya Mbak Mutia ya. Insya Allah Bu. Berarti karena timnya hebat-hebat dan suportif, jadinya nggak ada kendala yang begitu kerasa ya Bu. Ya, insya Allah seterusnya nggak ada ya. Ini kan tadi saya sampaikan kan baru jalan nih, ya kan, belum puncak-puncaknya ya. Mudah-mudahan nanti kan yang kayak malam refleksi, family day ini kan besar nih jumlahnya. Mudah-mudahan, mohon doanya Mbak Mutia. Amin. Nah, baik Bu, kalau harapan Ibu sendiri sebagai ketua panitia Milad tahun ini apa sih Bu? Ada nggak harapan-harapan tertentu untuk UMY sendiri dan acara Milad ini khususnya? Ya, sebenarnya itu harapan saya dari tahun ke tahun ya. Dan sekarang kok ketika saya punya harapan sama Gusti Allah, wes kamu jadi ketuanya. Ya. Harapan itu adalah saya pengen setiap Milad itu semua orang merasakan. Semua orang ingat, oh ya, tidak hanya sekedar hari ini aku ulang tahun, tapi dalam rangkaian itu, oh ya, UMY ini sedang bersyukur dengan cara menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, dan mestinya aku terlibat gitu. Ya, Aku betul. pinginnya kayak gitu Mbak Mutia. Jadi rindu masa-masa itu yang orang itu nggak perlu syarat A, B, C, baru perlu bantuan aku, nggak, itu cepet gitu loh. Nah pengennya seperti itu, UMY kembali seperti itu, tidak harus aku dapat apa, maaf ya, atau mungkin aku nanti gini dan seterusnya, enggak. Tapi ketika kita punya komitmen, ya sudah, semua orang kan sama, waktunya hanya 24 jam, Iya, enggak betul, ada betul. yang 25 jam. Betul. Artinya semua sama, dikasih waktu oleh Allah ya 24 jam, tinggal kita mengalokasikan. Yang penting tadi komitmen Mbak Mutia. Jadi saya belajar ketika bekerja itu, ketika komitmen tadi, makanya 30 menit nggak apa-apa kalau rapat, tapi komit di situ ya. Samalah dengan teman-teman Mbak Mutia, kalau misalnya mengerjakan tugas, kalau banyak hahinya ya nggak selesai-selesai. Soalnya ya memang kan? kebanyakan begitu Bu. Iya, ya harusnya komit. Oke, kita boleh, itu boleh, tapi kita komit 30 menit harus selesaikan Iya. apa atau 1 jam. Setelah itu kalau memang masih ada waktu silakan kalau ada ngobrol. Nah itu ya. Jadi saya ingin kalau tadi terkait dengan apa yang saya inginkan dari Milad itu, semua yang ada di UMY itu satu, apa itu namanya kalau bahasa Jermannya itu Handarbeni, Mbak. Handarbeni. Itu bahasa Apa itu, Bu? Jerman. Nggak ngerti ya? Nggak tahu.
sense of belongingnya itu semakin kuat, ya, rasa memiliki ya terhadap UMY. Nah, rasa memiliki itu kemudian harus diikuti dengan pikiran saya bisa memberikan apa gitu kepada UMY. Ya, betul. Jadi bukan saya dapat apa ya. Betul. E sama dengan MC kuadrat ya, itu rumusnya siapa itu Mbak? Aduh, lupa juga. Rumusnya Einstein ya Mbak ya. Aduh. Ketika energi yang kita keluarkan itu akan kembali kok insya Allah pada kita. Ya, Oh betul. ini. Jadi apa yang kita lakukan insya Allah akan kita terima, tapi jangan di depan dulu ya. Pengennya gitu Mbak, pengennya UMY itu semuanya sayang sama UMY dan berpikir apa yang bisa saya berikan pada UMY gitu. Baik Ibu Meika, Masya Allah. Terakhir mungkin Bu bisa berikan closing statement untuk milad kali ini. Ini anak muda nih ya, apa ya? Oke lah. Baik, kalimat biasa aja nih. Jadi yuk teman-teman, baik teman-teman dosen maupun teman-teman tendik, apalagi adik-adik mahasiswa, keep moving on. Kita terus bergerak ke arah yang lebih bagus, lebih positif, lebih maju, tidak hanya untuk UMY, tetapi juga untuk masyarakat yang lebih luas, untuk negara, dan insya Allah kita ada di dalamnya. Gitu. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Meika. Terima kasih banyak Bu sekali lagi atas kesediaannya podcast bersama kami. Terima kasih, Mbak Semoga Mutia. sehat selalu Ibu. Amin, dan sama-sama. lancar untuk acara milad ini. Amin, sukses. amin. Nah, oke, Sobat Muda Dunia, itu tadi obrolan santai kita bersama dengan Ibu Meika. Semoga informasi-informasi yang tadi disampaikan oleh Ibu Meika bisa bermanfaat untuk Sobat Muda Dunia semuanya, untuk menumbuhkan spirit kita juga, dan kita merasa memiliki, ya Bu. Ya. Kita merasa bangga kuliah di UMY. Oke, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya Sobat Muda Dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.